Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu, ya buat kamu yang sedang menonton video ini. Selamat datang dan selamat bergabung di Ritsarla Hilari. Saya doakan semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, kamu penuh dengan semangat dan kamu diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam mewujudkan semua impianmu. Nah, selamat datang di Ritsarla Hilari, channel sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Nah teman-teman, mau sukses? Oke, mohon dibantu tekan tombol subscribe ya. Kalau sudah, terima kasih. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara daftar sertifikat NKV untuk UMKM. Apa itu sertifikat NKV? Nah, NKV ini nomor kontrol veteriner. Nah, saya akan jelaskan bagaimana NKV itu, manfaatnya apa, dan serta tutorialnya teman-teman. Saya akan ajarkan tips dan triknya teman-teman. Karena itu, kita masuk ke video pembukaan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari. Nah, kita masuk dulu ke pengantar teman-teman. Jadi dalam upaya penyediaan pangan asal hewan yang aman dan bermutu, pemerintah nih melakukan sertifikasi nomor kontrol veteriner pada unit usaha produk hewan. Nah, sertifikat NKV ini merupakan bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higienis, sanitasi, sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk asal hewan pada unit usaha produk hewan teman-teman. Jadi tujuannya ini untuk mewujudkan penjaminan produk hewan yang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, memberikan perlindungan kesehatan dan ketentraman batin bagi konsumen dan bagi pelaku usaha teman-teman. Dengan adanya sertifikat NKV ini juga akan meningkatkan daya saing produk di dalam negeri ataupun internasional teman-teman. Nah, jadi untuk menjamin keamanan pangan produk hasil unggas ini yang beredar di masyarakat, pemerintah telah mewajibkan setiap pelaku usaha yang menjual belikan produk hasil ternak untuk memiliki sertifikat NKV teman-teman. Jadi NKV ini penting banget ya, dan teman-teman harus tahu nih NKV ini tidak ada biaya administrasi untuk pembuatannya teman-teman, alias gratis. Nah, NKV ini adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higienis sanitasi teman-teman sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan teman-teman. Jadi buat UMKM yang bergerak di bidang hewan ini wajib punya sertifikat NKV teman-teman ya. Nah, apa sih landasan hukumnya? Jadi di sini Kementerian Pertanian RI melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2020 mengenai sertifikat NKV teman-teman, di mana ini untuk unit usaha produk hewan yang telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2020 teman-teman. Nah, ini hal yang berkaitan dengan NKV ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, PP nomor 5 tahun 2021, Permentan nomor 11 tahun 2020, dan juga Permentan nomor 15 tahun 2021 teman-teman. Jadi di sini sudah lengkap untuk landasan dasar hukumnya teman-teman, bahwa teman-teman wajib memiliki sertifikasi NKV untuk yang bergerak di bidang hewan teman-teman. Nah, lalu tujuannya apa sih teman-teman? Jadi tujuannya di sini adalah memberikan jaminan dan perlindungan pada masyarakat bahwa pangan asal hewan yang dibeli atau dikonsumsi itu berasal dari sarana usaha yang telah memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner yang diawasi oleh pemerintah teman-teman. Nah, tujuannya juga adalah terlaksananya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha produk pangan asal hewan, memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higienis sanitasi dan menerapkan cara produk yang baik teman-teman. Kemudian apa sih manfaatnya bagi unit usaha? Jadi pertama adalah penjaminan asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal pada produk hewannya. Kemudian meningkatkan daya saing produk hewan. Kemudian ada fasilitas ekspor dan ketelusuran teman-teman. Jadi sudah lengkap semua. Nah, jenis unit usaha apa saja nih yang wajib disertifikasi? Yang pertama adalah teman-teman wajib punya yang namanya RPH, ini rumah potong hewan, baik itu ruminansia, unggas atau babi. Kemudian budidaya unggas petelur, budidaya peternak perah, kemudian usaha pengelolaan daging teman-teman, dan juga usaha pengelolaan susu, retail, kios daging, gudang kering, usaha penampungan susu, dan usaha penanganan pengolahan madu teman-teman. Jadi ini adalah jenis usaha yang wajib dipunyai sertifikasi NKV teman-teman. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara pendaftaran dan juga syarat-syaratnya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa mau di subscribe ya. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke prosedurnya teman-teman.
Jadi di sini prosedurnya ini seperti ini gambaran teman-teman. Jadi step 1 itu kita sebagai pelaku usaha ini wajib minta surat rekomendasi dari kabupaten atau kota. Setelah itu permohonan sertifikasi NKV ke DKPP provinsi, dalam hal ini Provinsi Jabar ya karena di Jawa Barat. Kemudian step 3 adalah pemeriksaan kelengkapan administrasi. Setelah itu step 4 pemberitahuan pelaksanaan audit NKV. Kemudian yang kelima pelaksanaan audit. Kemudian nanti dari dinas ini akan melakukan audit dan menemukan hasilnya apa. Ketika sudah dilengkapi semua dan diverifikasi, maka tahap selanjutnya adalah penerbitan atau sertifikasi NKV, atau jika belum lengkap akan ada penundaan teman-teman. Jadi ini gambaran alur singkatnya teman-teman. Nah ini alur detailnya teman-teman. Jadi NKV unit usaha produk hewan merupakan kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi, dan di mana ini pusat bertindak sebagai pembina dan pengawas terhadap pelaksanaan sertifikasi. Nah pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi NKV ini mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan secara daring. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, dinas meneruskan permohonan kepada pejabat otoritas veteriner untuk ditindaklanjuti dengan menurunkan tim auditornya berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Provinsi. Selanjutnya, apabila dalam proses audit ditemukan ketidaksesuaian, maka pelaku usaha diberi waktu untuk melakukan perbaikan teman-teman. Nah, tahap selanjutnya nanti lakukan analisa teman-teman. Nah, kemudian nanti di sini unit usaha yang tidak mengajukan permohonan sertifikasi NKV atau tidak memenuhi persyaratan walaupun setelah dibina selama 5 tahun, ini akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap teman-teman, mulai dari peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 teman-teman. Dan bila masih tidak mematuhi, akan dilakukan penghentian sementara dari kegiatan produksinya sampai kepada pencabutan izin usahanya teman-teman. Nah di sini tadi jenis usaha itu seperti RPH, terdiri dari RPH ruminansia, babi, unggas, unit usaha budidaya sapi perah, unggas petelur, serta unit usaha pengolahan baik itu telur, daging, dan juga madu teman-teman. Jadi ini jenis usahanya teman-teman. Nah kemudian di sini untuk mekanisme seperti itu, jadi permohonan nanti dilakukan baik sistem atau online, masuk ke dalam dinas provinsi. Setelah itu nanti ada masuk ke persetujuan, kemudian nanti ada tim auditor NKV. Setelah itu turun ke lapangan, nanti ditemukanlah ketidaksesuaian yang mana yang, nah habis itu silakan pelaku usaha UMKM ini untuk melakukan perbaikan. Setelah itu nanti diajukan lagi. Setelah sudah di ACC nanti akan mendapatkan sertifikat ketika memenuhi syarat teman-teman. Namun jika tidak memenuhi syarat dan dibina selama 5 tahun tidak bisa melengkapi perbaikannya, maka akan dihentikan untuk usahanya teman-teman. Jadi dikasih waktu teman untuk perbaikan 5 tahun. Nah lalu persyaratan apa aja sih? Jadi persyaratan administrasi yang pertama ini adalah surat permohonan NKV ke dinas kabupaten atau kota teman-teman. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk sebagai pemilik unit usaha produk hewan, kemudian surat kuasa bermaterai apabila nih diwakilkan oleh orang lain, kemudian surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, kemudian fotokopi nomor wajib pajak unit usaha produk hewan, kemudian fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha, kemudian perjanjian pengelolaan usaha nih jika kegiatan di tempat usaha milik orang lain, kemudian surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan telah benar dan sah, dan juga minta surat rekomendasi dari dinas daerah, kabupaten atau kota setempat teman-teman. Nah kemudian ada persyaratan kedua itu persyaratan teknis teman-teman, di mana prasarana dan sarana ini memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi, biosecurity, dan kesejahteraan hewan. Kemudian mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara atau PNS sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan teman-teman. Selanjutnya memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higienis dan sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi yang dipersyaratkan. Nah masa berlaku NKV ini yaitu 5 tahun teman-teman, dan wajib dilakukan sertifikasi ulang jika sudah jatuh tempo. Nah untuk survei ini dilaksanakan oleh tim auditor NKV provinsi, di mana survei ini tingkat 1 dilaksanakan setiap 1 tahun, kemudian tingkat 2 6 bulan, dan tingkat ketiga 4 bulan sekali teman-teman. Nah ini teman-teman sering nggak tahu NKV ini pasti di produk-produk makanan seperti sosis, bakso atau lainnya. Nah ini ternyata ada tata cara pencatuman nomor kontrol teman-teman, di mana jenis unit usaha ini ada singkatannya teman-teman. Jangan RPHR berarti rumah potong hewan ruminansia dan seterusnya teman-teman. Nah untuk formatnya sendiri di sini RPHU berarti kode unit usaha apa, berarti rumah potong hewan unggas. Kemudian ada nomor ini kode berupa statistik provinsi Jawa Barat. Kemudian ada kode statistik kota Depok, kode statistik kecamatan, dan nomor urut registrasi teman-teman. Jadi urutannya dari mulai kode jenis usahanya, kemudian kode statistik provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, dan nanti ada nomor urut registrasi teman-teman. Jadi cara baca itu. Nah
Ini teman-teman adalah formulir permohonan sertifikat nomor kontrol veteriner. Dia tujukan kepada Balai Pelayanan Terpadu atau BPTSP teman-teman. Ini gambaran formatnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa minta langsung ke dinasnya bagaimana untuk contoh surat permohonan untuk diajukan ke dalam sistemnya teman-teman. Nanti dibantu diarahkan teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena nanti ini di sini ada format-formatnya, dan kalau teman-teman bingung bisa dibantu atau cek di Google saja teman-teman. Karena ini adalah program pemerintah yang mewajibkan untuk sertifikasi NKV teman-teman. Nah, kemudian jika tadi bilang 5 tahun dia nggak bisa memenuhi, maka akan dilakukan pencabutan teman-teman jika sudah 5 tahun waktunya habis nih. Dimana jika pencabutan ini akan dilakukan dalam hal misalkan ditemukan penyimpangan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Kemudian unit usaha produk lain tidak lagi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian unit usaha produk hewan selama 6 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha, atau pemilik unit usaha produk lain memindahkan kegiatan usahanya ke lokasi lain. Kemudian tidak mencantumkan nomor kontrol NKV label dan kemasan produk hewan. Kemudian terjadi perubahan lingkup jenis usaha atau unit usaha produk hewan dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga teman-teman. Jadi itu syarat pencabutan nomor NKV teman-teman. Nah, ini teman-teman perkembangan sertifikasi NKV update ya teman-teman, berdasarkan dari Dinas Kementerian Pertanian teman-teman, bahwa saat ini sudah 2132 unit usaha produk hewan yang telah ber-NKV, di mana distribusinya ada budidaya, ada usaha distribusi, ada retail, ada rumah potong, ada pengolahan teman-teman. Ayo kita konsumsi pangan asal hewan dan unit usaha yang sudah ber-NKV teman-teman. Jadi kita wajib dukung pemerintah untuk pendapatan sertifikasi NKV ini teman-teman, karena ini adalah program pemerintah yang gratis teman-teman. Ayo jika teman-teman UMKM punya produk yang hewan, silakan daftarkan NKV ini teman-teman. Nah, di sini ada contoh foto proses audit teman-teman. Jadi ini ada tim auditor yang kemudian langsung datang pada kelompok-kelompok yang mengajukan NKV ini teman-teman. Jadi dilakukan pengecekan langsung oleh tim auditor, melihat langsung bagaimana proses produksinya, mulai dari distribusinya, kemudian produknya, hewannya seperti apa, dan tata cara serta mekanisme dalam menghasilkan suatu produk teman-teman. Jadi benar-benar nanti akan dilakukan audit teman-teman, dan pastinya akan ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian. Nah, nanti kita dikasih waktu untuk memperbaikinya teman-teman, dikasih solusinya agar semuanya itu telah memenuhi standar sehingga kita bisa mendapatkan sertifikasi NKV ini teman-teman. Nah, gimana sih contohnya? Nah, ini dia contoh sertifikat NKV teman-teman. Ini saya ambil di Provinsi Jawa Barat NKV. Yang pertama ada unit usaha pengolahan suatu UPS, kemudian ada di sini NKV berupa rumah potong hewan teman-teman, ada nomornya teman-teman. Nah, sertifikasi NKV ini fungsinya banyak sekali teman-teman. Jadi ini terutama nih buat UMKM pangan lainnya ketika mengambil produknya misalkan daging ayam. Nah, ambillah di rumah potong hewan itu, rumah potong ayamnya yang sudah memiliki sertifikat NKV ini teman-teman. Karena nanti mereka akan menginput nomor NKV ini untuk di sistem halal, misalkan mendapatkan sertifikasi halal teman-teman. Nah, kemudian ini ada lagi contohnya teman-teman. Ini ada di Jawa Timur, kemudian ada di Provinsi Jambi teman-teman. Jadi sertifikasi NKV ini teman-teman nantinya ketika teman-teman sudah mendapatkan NKV ini, maka nanti teman-teman akan mudah juga untuk mendapatkan sertifikat halal teman-teman. Jika teman-teman sudah punya NKV dan juga sertifikat halal, maka teman-teman akan dipercaya oleh dari banyak pihak teman-teman, karena sudah memiliki sertifikasi dan sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman, ayo silahkan daftar, ayo silahkan ikutan program ini, datangi ke dinas terkait teman-teman, karena nanti semuanya dilakukan secara online. Akan saya tunjukkan bagaimana tutorialnya teman-teman. Nah, kemudian ini ada foto proses penyerahan sertifikasi NKV teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah lengkap semuanya, sudah diaudit dan sudah berhasil dilengkapin, kemudian akan diterbitkan sertifikat NKV. Nah, ini teman-teman dari Dinas Peternakan di Jawa Barat ya teman-teman. Ini menyerahkan sertifikat NKV dari dinas kepada para pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang peternakan teman-teman, baik itu tadi rumah potong hewan, ada peternakan madu, kemudian ada lebah dan lainnya teman-teman. Jadi ini foto proses mendapatkan sertifikat NKV. Saya katakan bahwa saat ini pemerintah benar-benar memudahkan kita untuk mendapatkan fasilitasi sertifikat apapun, baik itu halal, kemudian NKV juga teman-teman. Nah, silakan teman-teman daftarkan. Nah, ini juga ada beberapa fasilitasi NKV yang diberikan oleh pemerintah dan juga pihak swasta bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang peternakan teman-teman, atau pengolahannya teman-teman. Jadi mulai dari dinas-dinas, kemudian dari perusahaan
perusahaan swasta, ada berbagai materi untuk kita memahami bagaimana NKV itu didapatkan teman-teman. Jadi ayo teman-teman, silahkan kalau teman-teman belum punya, segera teman-teman cari tahu, teman-teman siapkan data-datanya yang sudah saya jelaskan. Kemudian jika ada yang kurang, langsung teman-teman datangi dinasnya. Oke teman-teman, akan saya jelaskan lagi dengan video berlebih gampang teman-teman. Yuk cek di short videonya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke video penjelasannya. Nah, sertifikat nomor kontrol veteriner atau disebut dengan NKV, kita akan jelaskan dengan video teman-teman. Nah, apa sih itu NKV? Pasti teman pada bingung nih. NKV atau nomor kontrol veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higienis dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan teman-teman. Itu logo NKV teman-teman, pasti sering lihat di wadah makanan itu teman-teman yang mengandung hewan teman-teman. Nah, apa sih yang mendasar NKV ini? Jadi yang pertama ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko serta standar usaha dan produk. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang sertifikasi nomor kontrol veteriner unit usaha produk hewan. Kemudian Permentan Nomor 15 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berbasis resiko sektor pertanian teman-teman. Jadi itulah adalah landasan hukum dari adanya NKV ini teman-teman. Nah, lalu apa saja sih tujuan dan manfaat dari NKV? Nah, yang pertama tujuan itu adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan kepada konsumen. Yang kedua, terlaksananya tertib hukum dan tertib administrasi terkait usaha produk hewan. Kemudian, mempermudah sistem pengawasan usaha dan juga penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpanan mutu dan keamanan produk. Kemudian, meningkatkan nilai tambah daya dan saing produk sehingga dapat memperluas akses pasar. Nah, ini teman-teman UMKM sangat bermanfaat sekali ketika kita sudah memiliki sertifikat NKV ini teman-teman. Nah, lalu siapa saja sih pelaku usaha yang wajib NKV ini? Oke, akan kita jelaskan. Yang pertama adalah rumah potong hewan, baik itu ruminansia, rumah potong hewan unggas, ataupun babi teman-teman. Ini wajib punya NKV. Kemudian peternakan budidaya, baik itu unggas petelur, kemudian ternak sapi perah teman-teman. Kemudian ada di distribusi usahanya, baik kios daging, retail, gudang berpendingin, gudang kering, usaha pengumpulan, pengemasan, dan pelabelan terul, konsumsi, dan usaha penampungan susu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yaitu pengolahan produk pangan asal hewan teman-teman, misalkan olahan dari daging, susu, telur, madu, dan produk pangan lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya itu pengolahan produk hewan non pangan teman-teman, misalkan industri penyamakan kulit dan ransum pakan hewan teman-teman. Nah, kemudian jika teman punya sarang burung walet, ini masuk ke rumah, pencucian, pengumpulan, dan pengolahan ini juga wajib memiliki sertifikat NKV teman-teman. Nah, kemudian apa sih persyaratannya? Nah, persyaratannya ini ada dua, ada administrasi dan juga ada sistem teman-teman. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, jadi mohon disimak sampai dengan selesai videonya ya. Oke, kita masuk untuk yang pertama adalah persyaratan yaitu administrasi teman-teman. Yang pertama teman-teman harus mempersiapkan yaitu izin usaha atau NIB. Kemudian yang kedua, surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, surat rekomendasi dari dinas daerah, kabupaten atau kota. Yang keempat, bukti perjanjian pengolahan usaha jika kegiatan di tempat usaha milik orang lain. Yang kelima, surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan ini benar dan sah teman-teman. Nah, cara membuat NIB pun gampang teman-teman, sudah saya bikinkan videonya di bagaimana cara membuat NIB dalam hitungan menit teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada persyaratan teknis teman-teman. Jadi tadi administrasi, sekarang teknisnya. Yang pertama adalah prasarana dan sarana memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi, biosecurity dan kesejahteraan hewan. Kemudian menjalankan praktek veteriner yang baik dan melampirkan hasil pengujian yang dipersyaratkan dari laboratorium eksternal terakreditasi. Kemudian mempunyai dokter hewan nih yang tidak berstatus ANS atau PNS sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan. Kemudian memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higienis dan sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi yang dipersyaratkan teman-teman. Jadi harus ada petugas khususnya nih. Nah, kemudian bagaimana sih cara pengajuan NKV? Caranya ini sangat mudah sekali teman-teman. Sekarang udah ada OSS teman-teman. Jadi teman-teman wajib punya login di OSS, kemudian pakai nih akun yang sudah terdaftar. Nah, kemudian
kemudian teman-teman silahkan klik menu PB Unku dan kemudian pilih di permohonan baru. Setelah itu teman-teman nanti pilih menu. Nah, pilih menu proses perizinan berusaha Unku dan selanjutnya pilih ajukan perizinan berusaha Unku. Kemudian cari perizinan yang ketik aja perizinan sertifikasi NKV. Lalu teman-teman pilih sertifikasi NKV teman-teman. Nah, pastikan bahwa usaha NIB yang teman-teman daftarkan ini adalah NIB yang sudah masuk di bidang tadi teman-teman, ada produksi hewan teman-teman. Jadi biar nanti langsung satu sistem teman-teman ya. Jadi semua ini sudah sangat dimudahkan oleh pemerintah melalui OSS ini teman-teman. Jadi semuanya by sistem teman-teman. Nanti baru ada auditnya teman-teman. Nah, akan saya jelaskan secara detailnya. Jadi teman-teman harap simak sampai dengan selesai ya. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman nanti masuk ke opsi pilihan, silahkan teman pilih deskripsi kegiatan usaha, lalu teman pilih aja seluruh ya. Setelah itu klik lanjut teman-teman. Nanti otomatis teman-teman akan masuk ke dalam Sisnas NKV teman-teman. Nah, nanti di situ teman-teman silahkan klik pemenuhan persyaratan PB Unku di sistemnya untuk nanti masuk ke dalam sistem NKV. Nah, setelah itu perlu diproses teman-teman. Setelah masuk ke Sisnas, kita akan klik tab perlu diproses dan klik tombol lihat. Nanti teman-teman silahkan klik lengkapi persyaratan, kemudian silakan upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang ada di situ, dan kemudian teman-teman klik tombol simpan. Nah, dokumen-dokumen tadi itu teman-teman nanti wajib diupload di dalam sistem teman-teman. Jadi benar-benar sudah sangat mudah sekali dan digampangkan untuk proses pendaftarannya. Nanti kita bisa lacak juga di OSS ini sudah sampai mana perizinan kita. Nah, selanjutnya kan sudah diklik tuh, nanti data itu akan terkirim teman-teman, akan masuk ke dalam tab proses teman-teman. Jadi dalam proses statusnya. Nanti teman-teman tinggal memantau pemberitahuannya. Nah, sistem ini akan mengirimkan update status itu ke email penanggung jawab yang didaftarkan di OSS tadi teman-teman. Nah, nanti ada hasil permohonan. Nah, pemohon yang lolos administrasi ini nanti akan dihubungi untuk dilakukan audit teman-teman. Jadi diverifikasi dulu by sistem oleh administrasi teman-teman. Dan apabila teman-teman telah memenuhi nanti dari audit, maka akan diterbitkan sertifikat NKV. Nah, lalu bagaimana nih jika dalam 5 tahun masih tidak memenuhi syarat padahal sudah dibina? Nanti dari dinas ini akan merekomendasikan ke bupati untuk dicabut izin usahanya. Wow, menakutkan ya. Jadi teman-teman kita daftarkan pasti gampang teman-teman. Kemudian unit usaha tidak mengajukan NKV, maka akan dikenakan sanksi administrasi selama 3 kali hingga pencabutan izin usaha. Ayo teman-teman, silakan daftarkan NKV-nya karena nanti semua akan dibantu dan dibimbing oleh dinas teman-teman selama 5 tahun. Oke teman-teman, itu tadi video penjelasannya. Teman-teman di Rit Sarah Hilary juga ini banyak sekali video-video mengenai bagaimana tentang bisnis UMKM, edisi frozen food, bagaimana legalitasnya. Kemudian di sini bagaimana rahasia cara daftar HCCP untuk UMKM yang ingin ekspor teman-teman. Ada juga video bagaimana cara mendaftar BPOM untuk UMKM, prosedur dan penjelasannya seperti apa. Dan juga ada video bagaimana sertifikat penyuluh keamanan, serta ada bagaimana info legal soal bagaimana cara memilih kode KBLI teman-teman. Nah, itulah video untuk kali ini teman dari Sarah Hilary. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di komen teman-teman agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, bye-bye, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.